Nah, untuk membersihkan najis maupun untuk mensucikan hadas itu melalui proses toharoh, dan yang paling banyak digunakan untuk proses pembersihan tersebut adalah air. Jadi sarana untuk toharoh tersebut adalah air, atau kalau dalam bahasa Arab disebut al-ma'u, air. Tapi ketika air tercampur dengan benda tersebut jadi es teh manis misalkan, atau jadi kopi, air kopi, atau misalkan juga jadi air sirup, bersih, tidak najis, boleh dikonsumsi, tapi tidak bisa dipakai untuk toharoh. Bayangkan misalkan toharoh pakai air sirup gitu, ya lengket-lengket, mungkin banyak banyak semutnya, juga air kopi atau apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu bersama saya. Insya Allah kita akan masuk ke pembahasan mengenai fikih toharah. Sebelumnya kita sampaikan bahwa ibadah yang paling utama adalah sholat. Sholat mempunyai syarat untuk diterimanya ibadah tersebut, diantaranya adalah toharah. Apa sih toharah itu? Toharah itu kalau bahasa Indonesianya bersuci atau bersih-bersih. Bersih dan suci. Bersih dari apa? Bersih dari najis, suci dari hadas. Najis itu apa, hadas itu apa, nanti akan kita sampaikan di sesi selanjutnya. Secara umum, najis itu adalah sesuatu yang terlihat secara zahir, terlihat, terasa, tercium gitu ya, itu najis. Kalau hadas itu suatu keadaan, kayak misalkan orang kentut gitu ya, orang kentut, atau misalkan mohon maaf orang memegang kemaluan, itu tidak bernajis tapi berhadas. Nah, untuk membersihkan najis maupun untuk mensucikan hadas itu melalui proses toharoh, dan yang paling banyak digunakan untuk proses pembersihan tersebut adalah air. Jadi sarana untuk toharoh tersebut adalah air, atau kalau dalam bahasa Arab disebut al-ma'u, air. Maka seperti biasa dalam kitab fikih-fikih yang lain pun, pembahasan pertama di bab toharoh ini biasanya mengenai apa? Mengenai jenis-jenis air. Kenapa? Karena air inilah yang akan dipakai sebagai sarana untuk bersih-bersih najis maupun untuk suci dari hadas. Jadi ketika kita beribadah nih, mau sholat nih, harus berwudu dulu misalkan, atau harus mandi dulu misalkan, atau harus bersih pakaian badan kita, maka bersihkan pakai apa? Pakai air. Nah, di sini kita akan pelajari tidak semua air bisa untuk membersihkan, mensucikan. Ada yang hanya bisa membersihkan, ada yang bisa membersihkan dan mensucikan. Ada yang bisa dipakai untuk toharah, ada yang tidak bisa. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita bersuci dengan air yang tidak bisa dipakai untuk toharah. Nanti hasilnya tidak sah toharahnya. Kalau toharahnya tidak sah, berarti syaratnya tidak dapat. Syaratnya tidak dapat, berarti sholatnya pun tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka amal yang lain pun dihitung sebagaimana sholatnya, seperti itu. Maka dari itu, kita akan pelajari di bab awal, bab pembahasan fikih kita kali ini mengenai jenis-jenis air. Untuk memudahkan, apalagi mungkin teman-teman yang baru awal-awal mempelajari agama Islam, saya tidak memperbanyak tulisan bahasa Arab ya. Mungkin ada tulisan bahasa Arabnya, tapi lebih menggunakan bahasa Indonesia saja. Jenis-jenis air. Dalam Islam, air dibagi ke dalam beberapa kategori. Ya, semua tahu air ya, benda cair yang mengalir dari atas ke bawah dan seterusnya. Namanya air. Nah, air itu tidak semua bisa mensucikan.
Ada yang fungsinya mensucikan, ada juga yang fungsinya dia suci tapi tidak mensucikan. Maka ada beberapa kategori air. Kategori yang pertama disebut sebagai air mutlak. Nanti kita jelaskan apa itu air mutlak. Yang kedua adalah air suci. Kalau ini disebut tohur. Kalau ini adalah air yang bersih. Tohir. Nanti kita jelaskan perbedaannya. Ada juga air yang terpakai. Kalau bahasa Arabnya itu mustakmal. Ada juga air yang terjemur. Atau bahasa Arabnya musyammas. Dan yang terakhir adalah air yang tercampur dengan najis atau mutanajis. Nah, kita jelaskan satu persatu. Mohon diperhatikan baik-baik. Apa itu air mutlak? Mutlak itu sebenarnya bukan istilah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi istilah dari para ulama menyebutnya dengan air mutlak, atau kalau kita sebut sebagai air murni. Gitu ya, air yang murni itu adalah air mutlak. Fungsi dari air mutlak ini adalah selain zatnya, selain bentuknya dia itu bersih, suci, juga fungsinya adalah bisa mensucikan. Maka sering disebut air yang suci dan mensucikan. Secara bendanya, secara airnya, dia memang suci, bersih. Dan fungsinya bisa dipakai untuk toharoh. Disebut juga ma'un tohur. Tohir, mutahhir. Dia bersih dan dia membersihkan. Dia suci dan juga bisa untuk dipakai mensucikan. Ini yang disebut dengan air mutlak. Air inilah yang kita pakai untuk bersuci. Entah untuk mensucikan hadas maupun membersihkan najis. Inilah yang kita pakai untuk toharoh. Sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam ma'un mutlak? Ma'un mutlak yang pertama adalah matar atau air hujan. Air hujan adalah termasuk air mutlak, air murni, sangat bersih sekali. Itu bisa kita tampung untuk dijadikan alat untuk bersih-bersih. Jadi air hujan ini suci dan juga mensucikan. Boleh pakai untuk mandi, boleh pakai untuk mencuci, boleh dipakai untuk berwudu dan seterusnya. Fungsinya tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air salju. Apa itu air salju? Misalkan ada salju, kemudian mencair. Nah, itu bisa dipakai untuk mensucikan. Atau misalkan kalau di pegunungan-pegunungan salju ada yang namanya glacier itu ya, sungai es, nah itu airnya suci mensucikan. Juga termasuk di dalamnya adalah embun. Embun juga termasuk air yang suci mensucikan. Misalkan ada embun nih di pepohonan, di daunan atau rumputan, itu bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzulu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bihi." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan dengan air tersebut. Ini di surat Al-Anfal ayat ke-11. Apalagi yang termasuk ke dalam ma'un mutlak selain tadi air hujan, air salju, juga air embun, juga yang termasuk ke dalamnya adalah air laut. Ma'ul bahar, air laut. Walaupun iya air laut itu asin, tapi statusnya adalah air mutlak.
Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya mengenai air laut apakah boleh untuk bersuci, Rasul bersabda apa? Huwal tahurun ma'uhu wal hillu mayyitatuhu. Airnya itu tahur. Airnya itu suci, mensucikan. Dan bangkainya, nanti kita bahas di bagian bangkai ya. Bangkainya itu adalah sesuatu yang boleh dimakan. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian bangkai, di bagian najis dan seterusnya. Tapi pada intinya, boleh kita ini bertoharoh dengan air laut. Mau itu mau mandi, mau itu berwudu, mau itu mencuci, itu boleh pakai air laut. Apalagi ma'un zam-zam, air zam-zam, itu juga jelas boleh sekali untuk dipakai bersuci. Rasulullah SAW ini pernah meminta seember air zam-zam penuh, lalu beliau minum dengan air tersebut dan berwudu dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi air zam-zam ini boleh dipakai untuk bersuci. Dikiaskan kepada air sumur. Jadi air sumur itu boleh untuk bersuci. Entah air sumur yang ditimba, entah air sumur yang pakai pompa air. Ketika air tersebut berasal dari sumur, itu boleh dipakai untuk bersuci. Airnya suci dan juga mensucikan. Apalagi air yang berasal dari mata air. Misalkan di pegunungan ada air mengalir, gitu ya. Itu boleh dipakai untuk bersuci. Termasuk diantaranya danau. Tadi kan laut ya, ini buhairah. Danau itu airnya boleh dipakai untuk bersuci. Begitu pula air sungai selama tidak hilang kemutlakannya. Apalagi, yaitu air mutlak yang mungkin berubah karena waktu yang lama. Misalkan air yang terdapat di telaga atau di kolam, dia berubah karena mungkin tercampur dengan dedaunan, dengan lumut gitu ya. Mungkin sehingga warnanya agak berubah, kehijauan, itu masih boleh dipakai untuk bersuci selama tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, itu diantara air-air yang bisa dipakai untuk bersuci. Air-air tersebut disebut air mutlak karena dikategorikan sebagai air murni yang hukumnya suci dan juga bisa untuk mensucikan. Yang kedua adalah air thahir. Airnya bersih atau suci secara bentuk, tapi secara fungsi tidak mensucikan. Bersih, suci, tapi tidak mensucikan. Artinya boleh dikonsumsi, tidak bernajis, tidak kotor, tapi tidak bisa dipakai untuk toharoh. Untuk wudu tidak bisa, untuk mandi tidak bisa, dan seterusnya. Apa itu air yang tahir? Air yang tahir adalah air mutlak. Maka kita harus pahami dulu ya dari tadi air mutlak. Air mutlak yang tercampur dengan benda yang suci atau benda yang halal. Kayak misalkan gini, kopi, teh, gula, apalagi ya, sirup, atau misalkan buah-buahan. Itu secara benda, mereka itulah benda-benda yang bersih, benda-benda yang suci, boleh dikonsumsi. Tapi ketika air tercampur dengan benda tersebut, jadi es teh manis misalkan, atau jadi kopi, air kopi, atau misalkan juga jadi air sirup, bersih, tidak najis, boleh dikonsumsi, tapi tidak bisa dipakai untuk toharoh. Bayangkan misalkan toharoh pakai air sirup gitu. Ya lengket-lengket, mungkin banyak banyak semutnya, juga air kopi atau apa gitu ya. Jadi air mutlak yang tercampur dengan benda yang halal, benda yang bersih, tetap bersih hukumnya, suci, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Gitu ya. Termasuk yang tercampur dengan air sabun misalkan, air sampo misalkan. Nah, itu ketika berubah kemutlakannya. Apa sih berubah kemutlakan? Mutlak itu ada 3 ya. Yang pertama warna, yang kedua rasa, yang ketiga bau. Kalau benda-benda tersebut merubah salah satu dari 3 ini, maka berubah menjadi air thahir, air mutlak tersebut tidak lagi dipakai untuk bersuci. Ada misalkan orang bersuci pakai air kopi itu, wudu pakai air teh, nggak ada gitu loh, dan memang nggak boleh seperti itu. Berwudulah pakai air mutlak, gitu ya. Yang ketiga adalah air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air mustakmal atau air yang terpakai untuk bersuci sebelumnya. Kayak misalkan gini, kita wudu. Nah, ada air yang netes nih, bekas pemakaian. Itu namanya air mustakmal. Atau misalkan kita ini
membasuh wajah. Ada yang netes tuh, nah itu namanya air musta'mal. Boleh nggak dipakai untuk bersuci? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan, namun ada juga yang membolehkan. Namun berdasar kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengusap kepala ketika berwudu dengan sisa air yang ada di tangan beliau, maka air musta'mal ini boleh dipakai untuk bersuci dengan catatan tidak hilang kemutlakannya. Jadi selama air tersebut masih mutlak, walaupun habis dipakai bersuci, maka air tersebut boleh dipakai untuk bersuci. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mandi bareng bersama Aisyah, gitulah. Jadi ada air yang mungkin terciprat sana sini, dan itu merupakan air bekas dari toharohnya, itu tidak jadi masalah. Jadi air yang terpakai untuk bersuci selama tidak hilang kemutlakannya, tidak berubah warna, tidak berubah rasa maupun tidak berubah bau, maka masih dihitung sebagai air mutlak. Jika memungkinkan untuk bersuci, boleh untuk bersuci. Seperti itu. Tapi kasusnya beda, misalkan habis mandi, dakinya rontok, airnya jadi lumpur misalnya, itu karena berubah baunya, berubah mungkin rasanya ataupun warnanya, itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan air setelah dipakai bersuci kok masih mutlak, maka menurut sebagian besar ulama masih boleh dipakai untuk bersuci. Ini boleh dipakai untuk bersuci, ini juga boleh dipakai untuk bersuci. Kalau ini tidak boleh dipakai untuk bersuci karena sudah tercampur. Nah, ada juga air yang terjemur matahari atau disebut sebagai air musyammas. Taruh di bejana, kena sinar matahari, panas airnya gitu. Kadang-kadang yang disebut bau matahari. Boleh nggak dipakai untuk bersuci? Ketika air tersebut berasal dari air mutlak, maka boleh dipakai untuk bersuci. Hanya saja hukumnya makruh. Makruh itu bukan nggak boleh, boleh. Hanya saja dianjurkan untuk didinginkan terlebih dahulu, biar nggak terlalu panas gitu loh. Akan kembali kepada kemutlakannya. Ini namanya air musyammas. Jadi kalau misalkan ada air terjemur nih, kemudian pas mau dipakai berwudu atau terlalu panas, maka lebih baik didiamkan terlebih dahulu. Walaupun boleh, hukumnya boleh, tapi makruh. Makruh itu bukan nggak boleh ya, tapi lebih baik tidak. Nah, yang terakhir adalah air yang tercampur dengan najis. Kalau tohir ini, air bercampur dengan sesuatu yang bersih. Teh, gula, tepung, sirup. Kalau ini air tercampur dengan sesuatu yang najis, misalkan tercampur dengan air kencing, atau tercampur dengan kotoran, entah kotoran hewan atau kotoran manusia atau kotoran apapun, bukan kotoran hati ya. Jadi tercampur dengan najis. Bagaimana statusnya? Apakah boleh dipakai untuk bersuci? Tergantung. Kalau ternyata najis tersebut tidak merubah dari kemutlakan air, misalkan gini, ada danau luas, ada orang kencing di pinggiran sono, yang di sana kotor enggak? Enggak, masih bersih, berarti itu boleh. Itulah, masih boleh dipakai untuk bersuci walaupun tercampur dengan najis di sana, karena enggak tercampur semua, tidak berubah, masih mutlak. Selama masih mutlak maka boleh dipakai. Tapi kalau ternyata najis tersebut menyebabkan perubahan warna ataupun rasa ataupun bau, maka jelas tidak boleh dipakai untuk bersuci karena statusnya sudah jadi air najis. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada kemutlakan si air tersebut, apakah berubah atau tidak. Kalau campur dengan yang bersih, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci walaupun boleh untuk dikonsumsi. Tapi kalau sampai tercampur dengan yang najis, kalau berubah kemutlakannya, pertama dia nggak boleh dipakai untuk bersuci, kedua nggak boleh dikonsumsi. Kenapa? Dia itu adalah perkara yang najis. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu. Tentu mungkin banyak pertanyaan mengenai jenis-jenis yang lain, nanti akan kita bahas, atau mungkin silahkan bisa ditanyakan dalam forum diskusi, nanti insya Allah kita jawab. Saya cukupkan untuk sesi kali ini, insya Allah nanti kita ketemu di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.